Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ki Hanzawa Auli Irwanda, 11 MIPA 4. Saya akan menjelaskan yaitu tentang bentuk kerjasama ekonomi internasional. Nah, kalian belum tahu kan apa itu bentuk kerjasama ekonomi internasional? Yuk kita bahas. Yang pertama kita bahas yaitu tentang pengertiannya, itu hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya. Nah, yang kedua itu tujuan dari bentuk kerjasama ekonomi internasional, yaitu meningkatkan perekonomian negara, memperbaiki taraf hidup suatu bangsa, mengisi kekurangan dan kebutuhan antar negara, dan mempererat jalinan persahabatan antar negara. Yang ketiga yaitu manfaat dari bentuk kerjasama ekonomi internasional. 1. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi. 2. Meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang. Yang ketiga, menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangka kerja sama ekonomi di antara para anggota. Yang keempat, memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota dan menjabatangani kesenjangan pembangunan ekonomi di antara para anggota. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu bentuk-bentuk kerjasama internasional. Yang pertama itu kerjasama ekonomi bilateral, ada kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara dan bersifat saling membantu. Yang kedua, kerjasama ekonomi regional, adalah kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Yang ketiga, kerjasama ekonomi multilateral ini melibatkan banyak negara dan terikat oleh batas region atau wilayah atau kawasan negara tertentu. Nah, selanjutnya yang kelima, lembaga ekonomi internasional. Nah, kalian tahu nggak apa aja lembaga-lembaga ekonomi internasional? Yang pertama yaitu ASEAN, singkatan dari Association of South Asian Nations. Yang tujuannya yaitu untuk mempercepat proses pertumbuhan ekonomi negara. Yang kedua yaitu IMF, singkatan dari International Monetary Fund. Nah, tujuan dari IMF yaitu untuk melancarkan moneter internasional dengan cara-cara berikut, seperti menetap kurs devisa. 2. Memelihara kurs devisa. Yang ketiga, membantu negara-negara anggota yang mengalami kesulitan ekonomi. Nah, yang keempat, memberikan saran kepada negara anggota untuk mencegah inflasi. Nah, sampai situ kalian sudah paham kak lembaga ekonomi internasional? Nah, lanjut yaitu yang ketiga. Nah, sebelum kita lanjut yang ketiga, kalian sudah mengerti kan apa masih ada pertanyaan? Lanjut yang ketiga yaitu APEC, yaitu ASEAN Pacific Economic Cooperation, yaitu tujuannya adalah untuk program liberalisasi perdagangan. 2. Upaya memperlancar kegiatan perdagangan dan investasi. Yang ketiga, program kerjasama pembangunan. Nah, yang keempat yaitu WTO, singkatan dari World Trade Organization. Nah, WTO salah satunya organisasi internasional yang berurusan dengan peraturan global perdagangan antar negara. Sedangkan WTC adalah organisasi yang dapat ditempatkan di negara mana saja untuk memfasilitasi perdagangan internasional. Nah, tujuan dari WTO yaitu mengatasi masalah yang dapat menghambat perdagangan internasional, seperti tarif dan biaya masuk. Kedua, menyelesaikan sengketa perdagangan yang terjadi antar negara anggota. Nah, sampai di situ saya menjelaskan bentuk kerjasama ekonomi internasional. Sekian. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.